Halo Sobat Bola, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang hanya menyisakan satu pertandingan di Liga 1 musim ini, yaitu menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Jumat nanti pada tanggal 23 bulan 5 2025. Jadi untuk teman-teman supporter PSM Makassar yang ingin menyaksikan PSM Makassar bertanding di partai terakhir musim ini, ya segeralah membeli tiketnya, karena saya tadi sempat melihat di akun media sosial PSM Makassar udah mulai menjual tiket pertandingan menghadapi Persita Tangerang. Dan ya kita tahu PSM Makassar sejauh ini mampu mengumpulkan 50 poin dan saat ini kalau tidak salah berada di urutan ke-6 klasemen teman-teman, dari 12 kemenangan, 14 hasil seri, dan 7 kekalahan. Jadi kalau PSM Makassar ingin menambah hasil kemenangannya, ya tentunya harus bisa mengalahkan Persita Tangerang di partai terakhir, sehingga kemenangan PSM Makassar di musim ini bertambah menjadi 13 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 7 kekalahan dari total 53 poin dari 34 pertandingan kalau mampu memenangkan pertandingan menghadapi Persita Tangerang. Jadi ya kita akan melihat nanti apakah PSM Makassar kembali akan memenangkan pertandingan atau justru tim tamu yang akan membawa pulang 3 poin dari Stadion Gelora B.J. Habibie. Tapi kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya ketika PSM Makassar mampu mengkandaskan perlawanan Barito Putra di kandangnya, saya cukup yakin, cukup percaya diri anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares kembali akan meraih hasil maksimal nanti di partai terakhir pekan ke-34 ketika menjamu Persita Tangerang. Dan tentunya saya berharap pemain-pemain yang sebelumnya ya kurang menit bermain mungkin akan diberikan menit bermain kembali di pertandingan ini, termasuk Matheus Silva yang berhasil mencetakkan brace atau gol pertamanya di pekan ke-33 untuk PSM Makassar. Tak tanggung-tanggung kita tahu Matheus Silva mampu melesatkan 2 gol di pertandingan tersebut. Begitupun dengan Rashid Bakri yang cukup lama tidak terlihat di dalam skuad atau starting line up PSM Makassar, kemarin masuk dan langsung mencetak gol melalui titik putih penalti teman-teman. Dan itu adalah itu adalah modal yang cukup baik untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares menjamu Persita Tangerang di partai terakhir musim ini. Dan ya tentunya kalau musim akan berakhir, ya semakin banyak juga rumor-rumor yang berkembang tentunya teman-teman ya, di mana ada pemain-pemain baru yang akan merapat, ada pemain-pemain yang saat ini berada di PSM Makassar kemungkinan tidak akan dipertahankan. Itu terus akan ada berkembang tentang rumor-rumor seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah manajemen bersama pelatih PSM Makassar udah menetapkan pemain-pemain yang akan pergi atau yang akan bertahan, atau udah ada pemain-pemain yang dipantau untuk bergabung bersama skuad PSM Makassar di musim 2025-2026. Apalagi menurut kabarnya, rumornya teman-teman, di musim depan PT LBH merencanakan untuk menambah kuota pemain asing sebanyak 11 pemain. 11 pemain gak tuh? Ini aja udah berapa pemain sih sekarang? 8 ya. 8 pemain aja. Kita tahu sendiri ada beberapa klub yang menunggak gaji pemain-pemainnya. Apalagi kalau sampai 11 pemain asing yang akan datang ke Liga 1, ya mungkin secara permainan mungkin bagus dilihat, karena ya tentunya akan banyak pemain-pemain yang berkualitas. Tapi secara finansial, secara hal-hal dan lain, secara perkembangan pemain-pemain lokal, ya mungkin akan menjadi perdebatan lagi ini nantinya. Ini aja sebelumnya ketika 8 pemain asing, banyak pemain-pemain juga yang speak up tentang banyaknya pemain asing yang bergabung di dalam satu tim di Liga 1. Apalagi kalau sampai 11, ya pastinya akan ada lagi
pro dan kontra nantinya. Tapi ya is okay, ini mungkin dianggap akan menjadi langkah yang baik untuk Liga 1. Ya, kenapa tidak teman-teman? Kita berikan dukungan. Tapi kalau hanya untuk komersil atau artinya kurang positif untuk perkembangan pesepak bola Indonesia. Ngapain? Mending ini aja lah, 8 pemain asing aja, tapi yang catatan ya memilih pemain-pemain yang berkualitas tinggi. Jadi akan ada tentunya hal-hal yang bisa dipetik oleh pemain-pemain lokal kita sendiri dari pemain-pemain asing yang mempunyai kapasitas yang bagus, apalagi kalau pemain asingnya berasal dari negara-negara yang memang sepak bolanya kita tahu saat ini ya cukup berkembang teman-teman. Jadi ada transfer ilmu lah antara pemain asing yang datang ke Indonesia dengan pemain lokal kita yang saat ini bermain di Liga 1. Itu yang kita harapkan supaya pemain-pemain lokal kita juga mampu menunjukkan perkembangan yang positif dan bisa menembus persaingan di timnas Indonesia saat ini yang tentunya kita tahu banyak dihuni oleh pemain-pemain diaspora. Itu yang kita harapkan teman-teman. Jadi mau 8 pemain, mau 11 pemain, kalau saya ya oke-oke saja sih. Tapi ya tentunya kita lihat juga sisi positif dan negatifnya. Kalau lebih banyak negatifnya ya nggak usah dulu. Kalau lebih banyak positifnya ya kenapa tidak. Apalagi kalau hanya untuk mengejar menaikkan level liga kita. Karena kita tahu kalau di kompetisi Asia ya dengan beberapa pemain asing saat ini ya kita masih tidak bisa bersaing di kompetisi level Asia, di mana di musim sebelumnya atau musim ini ada beberapa tim yang mencoba berjuang di kompetisi Asia, semuanya kandas teman-teman, termasuk Persib Bandung, begitupun dengan Madura United. PSM Makassar yang mengikuti turnamen non resmi ini di Shopee Cup juga gagal di semifinal, tidak mampu melaju sampai final. Jadi ya mungkin itu salah satu pertimbangan PT LIB untuk mengejar poin yang lebih tinggi lagi untuk Liga Indonesia dengan ingin menambah kuota pemain asing di Liga 1. Saya tidak tahu, saya hanya beropini tentang hal itu teman-teman. Tapi ya apapun itu, sekali lagi kalau itu memang positifnya lebih banyak ya kenapa tidak. Kalau negatifnya yang banyak ya mending nggak usah. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua gimana? Apakah setuju dengan penambahan 11 pemain asing atau cukup 8 pemain asing ini dulu? Biarkan pemain-pemain lokal kita juga bersaing dengan 8 pemain asing ini untuk tampil di level tertinggi Liga 1 musim depan. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.